Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Banyubiru 03 Imam Fatihah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Banyubiru 03 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam kalau kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kegiatan pada pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum acara ini saya mulai, Bu Kepala Sekolah Ibu Fatihah dimohon untuk memberi sambutan pada acara pagi hari ini. Monggo tempat dan waktunya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidik di SD Negeri Banyubiru 03. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua ya. Mukadimah yang di depan saja ya, karena tadi sudah dibuka sama Bu Ulin Liha ya. Pertama-tama saya ucapkan beribu-ribu terima kasih ya, Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya sehingga bisa berkumpul di ruangan ini untuk kita semua akan mendengarkan, menyaksikan kegiatan diseminasi budaya positif ini ya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Bu Ulin yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, nanti pada kegiatan pada pagi hari ini untuk diseminasinya budaya positif nanti yang disampaikan Bu Ulin Liha, semoga bermanfaat bagi kita dan kita bisa termotivasi ya, dengan adanya kedepannya bisa berdampak yang lebih baik ya, lebih maju, lebih baik dan lebih sukses kedepannya ya. Baik Bapak Ibu gurunya serta terutama kepada peserta didik kita ya. Nanti imbas itu sangat memotivasi kita, berdampak kita, imbasnya nanti akan baik ya, kedepannya kita juga akan baik, akan sukses, kita juga akan semuanya Bapak Ibu Guru mendukung ya, mendukung kegiatan dari awal sampai akhir. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu Guru, kita akan mendengarkan atau memperhatikan apa yang akan diutarakan Bu Ulin. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Fatihah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banyubiru 03 yang sudah memberi sambutan dan memotivasi kita semua supaya kita di sini bisa lebih baik lagi ke depannya dan bermanfaat untuk yang lain. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang budaya positif, supaya aura pada pagi hari ini kita positif. Monggo Bapak Ibu guru semuanya bisa berdiri untuk ice breaking sebentar ya, selama 30 detik untuk berpasang-pasangan ya. Monggo Pasang-pasangan. berpasang-pasangan. Yang belum punya pasangan silakan cari pasangan. Kalau kita
Pak Aryan sama Bunda. Berhadapan, kanan kiri berhadapan ya. Pak Rian bisa berhadapan sama siapa ini? Dunia. Oh iya. Pak Rian cari pasangannya ya. Ya. Kita lihat teman kita ya, tampaknya ya senyum, bahagia, ceria. Video mas. Bahwasanya tadi kan dari pagi kita sudah kumpul sama anak-anak ya, sudah dari pagi sudah materi terus. Sekarang kita sentuhin sama teman kita. Jarang sekali kita kumpul kayak gini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya duduk kembali ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kesepakatan ya, kesepakatan forum diseminasi. Saya sudah memati di antaranya yang pertama yaitu menghargai siapapun. Jadi yang di sini nanti di forum ini misalnya ada yang berpendapat atau yang mengutarakan pertanyaan atau apapun nanti bisa diutarakan. Jadi misalnya ada temannya yang berbicara, kita tidak boleh nyelani seperti itu. Sepakat ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya yaitu jaga kebersihan. Setelah acara ini nanti selesai, tadinya kelas 1 ini bersih, nanti kembali lagi bersih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru semua untuk kesepakatan kelas forum pada pagi hari ini. Mungkin apa lagi yang perlu ditambah? Cukup ya. Oke. Selanjutnya di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Ada 5 konsep ini ya. Yang pertama itu disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang tahu apa itu disiplin positif? Oh ya, Bu Maria silakan. Ini pakai mic. Berdiri aja. Terima kasih. Saya akan menanggapi mengenai disiplin positif. Menurut saya disiplin positif itu adalah perilaku baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang kemudian nanti kita biasakan untuk peserta didik seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria. Selanjutnya ada yang menambahi tanggapan dari Bu Maria? Ada yang menanggapi? Untuk disiplin positif itu apa? Oke Bu Desi, silakan Bu Desi bisa berdiri ini atau ke depan sini boleh juga. Nah, di situ nggak apa-apa Bu Desi. Menurut saya disiplin positif adalah suatu kebiasaan yang perlu kita lakukan di lingkungan sekolah, baik kepada rekan sejawat, kepada atasan maupun kepada siswa untuk menciptakan situasi yang nyaman dan senang. Oke, terima kasih Bu Desi sama Bu Maria. Kita beri aplaus untuk keduanya ya yang sudah mengutarakan apa itu disiplin positif ya. Saya sepakat dengan pendapat Bu Maria dan Bu Desi bahwasanya disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Jadi kita tanamkan positif kepada anak, disiplin anak, terutama sikap-sikap yang baik, sikap yang baik seperti itu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi segala tindakan yang kita lakukan yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi misalnya kita mau apa Bapak Ibu? Makan ya Pak, mengontrol diri. Misalnya kita makan itu sekiranya perut kita kok sudah kenyang, ya udah kita berhenti ya, jangan terus apa tuh namanya
hawa niki pengen maem wis larang terus maem terus seperti itu nggih. Jadi yang bisa menahan itu diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Selanjutnya disiplin. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Motivasi berarti ada dua macam ya Bapak Ibu guru. Nah, motivasi itu ada intern ya, yaitu motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, misalnya aku pengen sukses, berarti aku harus giat belajar. Aku belum bisa membaca, berarti aku harus belajar membaca, seperti itu. Yang kedua yaitu motivasi eksternal, motivasi dari luar ya. Itu contohnya misalnya aku kok ya punya guru yang sekiranya itu guru itu memotivasi saya. Guru ini kok katanya disiplin banget, wes cantik, contohnya guru kelas 1 cantik ya, disiplin, datangnya tepat waktu misalnya. Nah, cara ngajarnya pena, aku nek diterangkan buku paham seperti itu. Nah, itu motivasi internal. Besok aku nek udah besar pengen kayak kuliah, misalnya contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bukan terus anak-anak itu misalnya disiplin pengen dipuji. Nah, bukan ya, itu berarti apa? Kalau pengen dipuji berarti tidak tulus ya Pak Rian ya. Jadi tidak tulus ya. Jadi kita tumbuhkan disiplin diri anak itu dengan dia sendiri ya, kemauan dia sendiri, bukan karena paksaan ataupun ujian. Hukuman ya, kok jadi mulai dihukum. Nah, seperti itu. Itu berarti anaknya belum sadar, belum tumbuh disiplin positifnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan apa saja yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada murid. Nah, ini kita kan setiap hari ketemu sama anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang kita terapkan pada murid kita sehari-hari? Ada ya? Oke, Bu Tuti silakan. Apa saja? Ya, nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan itu misalnya itu salam. Nah, kita berangkat sekolah itu murid-murid datang, ada guru itu di depannya, kita ada kebiasaan pagi itu salam, mengucapkan salam pada guru, pada temannya. Nah, kemudian nanti kalau di kelas itu ada tugasnya di guru ya, pembelajaran itu. Nah, itu mengerjakannya tepat waktu. Orang di siswa masih lama, tepat waktu mengerjakannya. Kemudian datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Nah, kita masuknya jam 7, berarti sebelum jam 7 itu kita sudah harus ada di sekolah, seperti itu. Terima kasih. Beri apa? Terima kasih ya, terima sekali ya. Itu salah satu dari nilai-nilai kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu alhamdulillah pada semester ini kita dari kelas 1 sampai kelas 6 menggunakan kurikulum Merdeka ya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya, yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita yang ada di SD kita ya, sekolah kita tercinta ini. Yang pertama yaitu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan benaraklistis ya, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global ya. 6 dimensi ini kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari kepada anak-anak kita. Selanjutnya yaitu motivasi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Sebenarnya itu motivasi itu apa sih? Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang tahu motivasi itu apa? Oke Pak Rian. Menurut pendapat saya, motivasi itu adalah untuk melakukan hal yang positif. Nah, hal apapun itu harus positif, itu adalah motivasi. Motivasi itu hal yang mesti harus kita tiru. Ya, mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Pak Rian atas pendapatnya.
Mungkin dari Bapak Ibu lagi ada yang berpendapat apa itu motivasi? Saya Silakan Ibu Mega. Ini Ibu balik kelas 6 ini. Terima kasih Bu Dina. Menurut saya motivasi atau perilaku manusia itu juga tadi sudah sedikit dijelaskan sama Bu Nia sendiri ya. Motivasi itu ada dua. Motivasi dari internal dari dalam diri seseorang, kemudian motivasi juga berasal dari eksternal dari luar diri seseorang. Kalau dari dalam diri seseorang itu ya akan memotivasi dirinya sendiri. Misalnya tadi juga dijelaskan sama Bu Nia sendiri sudah ada. Eksternal itu berpengaruh dari lingkungan ataupun dari masyarakat, dan itu pengaruhnya juga cukup besar bagi diri pribadi seseorang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus untuk Bu Mega sama Pak Rian ya atas pembahasannya. Benar sekali, saya belum sependapat dengan Pak Rian dan Bu Mega, yaitu motivasi perilaku manusia yang pertama di sini itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk perilaku motivasi internal, ya, internal, ya. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berarti termasuk motivasi eksternal, ya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu biasanya kita sebelum pembelajaran tahun ajaran baru itu sama anak-anak kita membuat kesepakatan, yaitu dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu guru dan murid itu bersama-sama apa yang mau kita lakukan, apa yang kita nyaman. Nah, ada ketentuan-ketentuannya, ya. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, ya Bapak Ibu. Contohnya di sini ada keyakinan kelas 5 misalnya, ya. Kita sepakati dengan anak-anak. Misalnya contohnya yang pertama itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti kalau kita sudah membuat di awal semester itu tahun ajaran baru bisa ditempel di ruang kelas kita sendiri, ya. Misalnya terus ada saling peduli, menghargai dan membantu, terus menjaga fasilitas kelas dengan baik dan sebagainya. Itu contoh keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah contohnya misalnya sebelum awal tahun ajaran baru kita ada rapat bersama kepala sekolah dan teman-teman guru yang lain. Kita bersepakat bahwasanya guru, ya, sebelum berangkat sekolah ataupun kita harus jam 7 kurang 15 menit misalnya, ya, harus sudah ada di sekolah. Setuju apa tidak? Nah, kita rapatkan dulu. Misalnya teman-teman dari ibu kepala sekolah sepakat bahwasanya jam 7 kurang 15 menit kita sudah sampai sekolah, berarti kita harus melaksanakan itu. Nah, misalnya contohnya apa lagi? Kita ada kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Sabtu, ada kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, 30 menit sebelum pembelajaran kita mulai kebiasaan itu. Jadi Bapak Ibu guru juga kita yang ada di sekolah harus menaati keyakinan yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, keyakinan, apa keyakinan kelas itu, ya, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Di antaranya peraturan selalu kembalikan buku, contohnya, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu aturannya. Nah, berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15
menit sebelumnya. Nah ini dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya apa itu? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti termasuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan kelasnya kesehatan. Gunakan masker, termasuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti itu termasuk keselamatan. Langkah-langkah apa yang membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, mempersilahkan seluruh murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, jadi kita kesepakatan itu jadi kalau kita sudah bersepakat, ya kita harus melaksanakan kesepakatan itu, seperti itu ya. Terus mencatat semua masukan-masukan yang diberikan ke murid tadi, ya kita catat masukannya apa tuh. Nggak boleh makan di kelas misalnya, nggak boleh minum kalau pelajaran. Nah itu berarti kita catat dulu, kita tampung. Terus gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Misalnya kok jangan makan di kelas, kita jangan menggunakan kata jangan. Kalau kita menggunakan kata jangan ini malah biasanya dilakukan. Jadi kita menggunakan kata-kata yang sekiranya positif. Berarti kalau jangan makan di kelas, jangan menggunakan jangan, berarti kata apa? Bu Mega untuk bahasa Indonesia. Jadi kalau kalimat positifnya apa? Kalau makan tidak boleh di oh iya, makan hanya boleh di luar kelas. Nah gitu ya, boleh ya. Makan saat jam istirahat ya, itu. Jadi jangan menggunakan kata jangan. Kalau ada kata jangan malah kita laksanakan. Yang selanjutnya itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah kita nanti misalnya ada 10, nah yang disaring berapa? Mau dimasukkan 3 prinsip atau 7 prinsip, seperti itu. Seluruh murid di kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui pendapatnya. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas dilekatkan di tempat yang mudah dilihat di seluruh murid. Berarti untuk keyakinan kelas mungkin ditempatkan di dekat pintu ya, yang sekiranya kita keluar masuk ruangan itu bisa membaca. Selanjutnya yaitu ini contohnya ya. Contoh keyakinan kelas 5, misalnya siswa harus datang tepat waktu dan tepat setiap sesi kelas. Biasanya kan ada jam istirahat ataupun apa, itu harus tepat. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi di kelas. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu Bapak Ibu, saya speaking sebentar ya, permainan sebentar supaya kita nggak ngantuk pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu guru semuanya diharapkan untuk berdiri lagi, kita berpasang-pasangan ya. Nah, jika saya bilang hitam ya, berarti nanti ada yang hitam, ada yang hijau ya. Mana yang hitam? Misalnya sebelah sana, sebelah kiri hitam, sebelah kanan hijau ya. Jika saya bilang hitam berarti mukul ya, hijaunya menghindar, hijau menghindar. Semuanya untuk SDG-nya luar biasa, tepuk tangan. Oke, selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Dasar apa ya yang kita butuhkan itu selama ini? Mungkin dari Bapak Ibu guru semua yang di sini ya, mungkin dari Bapak Ibu guru semua yang di sini mengetahui kebutuhan dasar kita itu apa sebagai manusia. Siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Pak Rian? Pak Rian lagi ya, luar biasa. Semangat ya Pak Rian.
pendapat saya pribadi ya, yang pertama itu adalah diperhatikan ya, itu wajib diperhatikan kepada bapak dan ibu orang tua ya. Teman juga bisa, teman-teman sejawat juga harus saling memperhatikan. Kalau ada kekurangan mohon untuk diingatkan. Nah, itu adalah diperhatikan. Yang kedua adalah dihargai ya. Apapun yang saya ucapkan mohon untuk didengarkan ya, walaupun tidak berguna harus didengarkan. Nah, jadi harus dihargai pendapat orang lain. Kemudian dikasih sayang. Nah, kita semua sebagai guru, teman sejawat juga harus saling kasih sayang. Tapi ingat, kasih sayang itu hanya sebagai teman sejawat ya, teman kerja, tidak boleh lebih. Saya kemudian apalagi ya kira-kira ya, dicintai. Wah, ini agak sulit ini. Kebutuhan dasar dicintai. Nah, ini itu boleh, tetapi harus dicintai sama pasangan atau suami istri sendiri ya, tidak boleh teman rekan kerja sendiri ya. Saya itu juga pengen dicintai sebenarnya, tapi belum ada yang mau mencintai saya. Mungkin nanti setelah CGP ini dengan Bu Guru, Bapak Ibu Guru, jangan Bapak Ibu Guru ya, Bu Guru semua di sana untuk melihat video ini, boleh jawab-jawab saya. Terima kasih. Kebutuhan kita ya, saling menghargai, kita saling mencintai ya, kita sama teman juga saling sayang. Misalnya teman lagi butuh apa kita bantu, kalau kiranya kita bisa ya. Nah, itu kebutuhan manusia. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ya. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup. Contohnya kita sebagai manusia yaitu butuh makan, butuh minum ya, untuk hidup kita supaya sehat ya, kita makan sayur, minum susu. Nah, seperti itu kebutuhan yang pertama. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima ya, seperti pendapat dari Pak Rian tadi ya. Misalnya yang sudah bersuami istri ya, nah misalnya kok istrinya direpot, nah mengerjakan kerjaan kantor atau gimana, nah berarti seorang suami itu harus membantu. Misalnya kok direpot orang kok berdulang anak berarti membantu istrinya. Nah seperti itu contohnya. Kalau kita yang di sekolahan, kalau kita yang di tempat kerja, misalnya kok punya direpot, Bu, nanti itu saya itu ada rapat KKG misalnya, minta tolong ya Bu Mita, nanti untuk kelas 5 saya kasih tugas misalnya untuk dijaga misalnya itu. Nah itu juga namanya kasih sayang. Nah, dan masih banyak yang lain ya contoh-contohnya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Jadi kebutuhan manusia yang berikutnya itu penguasaan, kebutuhan pengakuan. Misalnya hebat ya ibu kepala sekolah kita, misalnya gitu ya. Terus untuk tahun kemarin saja lomba maksi, sekolah kita dapat piala 8 ya, kejuaraan berkat Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah kita di SD Biru 03 yang dipimpin oleh Bu Fatiah. Alhamdulillah sekarang luar biasa. Nah itu kan berarti suatu salah satu contoh dari penguasaan atau kebutuhan pengakuan seperti itu. Yang keempat, kebebasan contohnya makanan lah. Misalnya Pak Rian ini di rumah kan, ini Pak Rian belum punya istri, di rumah yang masakin ibunya. Misalnya Pak Rian itu kok dimasakinnya tempe tahu terus, apalagi daging terusan ya bosen. Nah makanan punyanya Bu Tuti, misalnya Bu Tuti itu bawa makanan lain daripada yang lain, misalnya pizza. Nah seperti itu. Nah itu kan berarti kan contoh kebebasan makanan, dan masih banyak contoh yang lain ya. Yang kelima
kita pas baru ngobrol biasanya kita bercanda-canda lucu-lucunan ya. Kemarin kayak Bu Maria, gimana Bu Maria kemarin kayak si Edi itu ya basreng gitu. Nah kita itu canda-candaan yang ringan tapi kita bisa ketawa lepas gitu. Nah itu termasuk kebutuhan diri kita, kebutuhan manusia, yaitu berupa kesenangan. Selanjutnya yaitu ini ada studi kasus kemarin ya di kelasnya Ibu Lia selaku wali kelas 1 ya, itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu bernama Arjuna ya. Beberapa anak telah mengeluh ya, Arjuna sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti itu ya, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Arjuna melakukan hal itu? Nah seperti itu ya, kemarin ya Bu Lia ya, itu ada terjadi di kelas 1. Nah alasan Arjuna yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan, maka kebutuhan dasarnya yaitu berusaha dipenuhi oleh Arjuna adalah kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ternyata ditanya-tanya Arjuna itu ternyata orang tuanya tidak membawakan bekal, makanya dia meminta temannya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang ya temannya jadi memperhatikan. Dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasarnya yang dipenuhi Arjuna yaitu kebutuhan akan kasih sayang atau rasa terima kasih. Biasanya anak-anak kan di kelas itu wadul ya. Nah berarti kan dari wadul itu ya dia mendapatkan perhatian dari Bu Guru, dari Pak Guru, dari orang tua yang di rumah. Nah seperti itu. Yang biasanya cuek jadi terus kita mengingatkan anak. Lalu anak diingatkan guru atau Pak Guru biasanya tambah senang soalnya didadekke. Yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut kepada dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Arjuna sudah berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan ya. Ini menurut aku rakyat aku misalnya gitu ya. Nah itu berarti kebutuhan manusia kekuasaan ya. Yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena itu dia ingin mencoba makanan yang dibawa teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Arjuna sudah berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan ya, pengen saya liyane gitu. Yang kelima, alasan yang kelima yaitu karena dia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Biasanya kan lagi dijengkelin kan terus ono sing cemberut, ono sing jengkel, ono sing nangis. Nah, dia cuma iseng aja. Nah, maka berarti Arjuna itu sudah memenuhi kebutuhannya sebagai mencari kesenangan ya. Jadi ini seneng ya, kantornya nangis misalnya seperti itu. Nah, itu alasan yang kelima. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, kita nanti termasuk posisi kontrol yang mana ini? Guru sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu guru sebagai manajernya. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya. Kita sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, setiap masalah yang ada di siswa ya, di murid kita, misalnya ada yang berkelahi, ada yang misalnya mengambil barang bukan miliknya. Nah, itu kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama ada 3 tahapan ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu
identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misalnya kita tanya anaknya, kamu kenapa Jun kok suka minta makanan temannya gitu ya. Misalnya ini ada kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Yang pertama, kita ucapkan kepada anak, tidak ada manusia yang sempurna Jun, Abedio salah, misalnya seperti itu ya. Perbuatan salah adalah hal yang manusiawi. Jadi di dalam pertanyaan itu kita tidak menjudge bahwasanya itu anak salah, itu enggak. Jadi kita di sini tidak mencari kebenaran, tidak mencari kesalahan, tapi kita akan mencari solusi bersama-sama untuk kemasalahannya tadi. Juna mengambil makanan temannya seperti itu, jadi mencari solusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya, misalnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah, kita tanya kepada anak yang bermasalah. Yang kedua, apa yang penting bagimu setelah kamu melakukan hal itu? Coba gitu. Kita banyak tanya, menggali apa yang dia rasakan seperti itu. Biar anak itu yang mengutarakan permasalahannya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, soalnya kan kita sebelum pembelajaran itu kita sudah ada keyakinan kelas yang kita patuhi ya. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengingatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya kalimatnya yaitu, apa sih nilai yang kita yakini di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, contohnya seperti itu ya. Dari ke-6 capaian konsep tadi, diharapkan budaya positif ini muncul di sekolah kita ya. Di sekolah kita untuk menangani ya persoalan-persoalan yang ada di sekolah kita. Misalnya tadi ada persoalan anak-anak banyak ya, misalnya main bola, terus terkena teman seperti itu. Kita cari posisi gali dulu ya, posisi kontrol mereka ya, terus menyelesaikannya dengan tadi segitiga restitusi. Nah, mungkin itu presentasi dari saya atau yang saya utarakan pada pagi hari ini. Tentang dan kelebihannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya yaitu saya buka sesi tanya jawab untuk 2 penanya. Silakan dari Bapak Ibu guru yang ada kurang jelas dari penjelasan saya bisa ditanyakan pada sesi ini. Bapak Ibu. Bu Mita dulu aja. Oh iya. Silakan Bu Mita. Diri dong, biar tahu kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sesi tanya jawab ini. Yang pertama saya ingin menanyakan, tadi kan ada disiplin positif nih. Nah, menurut Bu Nia, apa pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kita? Gitu. Terima kasih Bu Sesi. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Bu Mita. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bu Lia, silakan. Bagaimana saya mau bertanya langsung saja ya. Apa tantangan yang mungkin dihadapi
menghadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Ya, makasih. Ya, beri aplaus untuk Bu Mita sama Bu Dia yang menjawab pertanyaan pada masa ini. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Mita dulu. Yang tadi, mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah kita, yaitu karena menurut kita ya budaya positif sangat penting kita terapkan di sekolah kita, ya, karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan tentram, ya, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan prestasi akademiknya, akademik itu prestasinya akan lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta dengan guru. Jadi budaya positif memang harus diperlukan di sekolah kita. Selain itu, guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi, ya, produktif dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan sekolah kita bersama. Jadi harus saling dukung, saling kasih motivasi, saling beri semangat supaya kita energi yang ada di dalam sekolah kita menjadi positif. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, cukup ya Bu Mita ya. Ya. Untuk dari Bu Lia tadi, gimana tantangan apa yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah ya, tadi ya Bu Lia ya. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah tidak selalu mudah dan dapat menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu tantangan utamanya yaitu perbedaan latar belakang kita. Misalnya antara saya Pak Rian itu beda ya. Itu masih single, saya sudah mama gitu. Latar belakangnya sudah beda. Terus dan nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah yang beragam. Nah, selain itu perubahan budaya memerlukan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak yang bisa jadi sulit di tengah-tengah tekanan akademik dan administratif. Nah, mungkin itu kendala-kendala atau tantangan kita yang ingin menciptakan budaya positif, tapi kita terkendala salah satunya itu. Mungkin itu ya. Oke. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru semua yang hadir pada pagi hari ini sampai siang ini untuk kita berbagi ilmu. Ibu Faria selaku kepala sekolah yang selalu mendukung kami supaya kami lebih maju, lebih kedepannya lebih sukses dan teman-teman menjadi calon guru penggerak angkatan 2012. Amin ya rabbal alamin ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.